Selamat sore, kami dari Universitas Budi Dharma ingin melakukan interview dengan uh, narasumber dari PT Cipta Niaga Semesta, yaitu dengan Bapak Erik Wahyudi selaku Tax Manager. Oke, acara bisa dilanjutkan. Ini pose gimana ya? Ya. Selamat sore Pak Erik Wahyudi. Tetap semangat. Kalau selamat sore jawabnya gitu kan, tetap semangat harusnya ya. Betul sekali Pak. Jadi kami hadir ini menginterview Bapak terkait mata kuliah kami yaitu leadership. Kepemimpinan. Kepemimpinan. Oke. Sebagai atasan langsung kami juga di sini, kami ingin secara santai ngobrol menanyakan atau ingin tahu pendapatnya Pak Erik nih gimana tentang leadership atau kepemimpinan. Oke. Ada beberapa pertanyaan Pak, nanti sekitar 10 pertanyaan. Oke. Ya, kita mulai. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, kualitas utama yang harus dimiliki seorang pemimpin atau seorang leader dalam satu tim atau organisasi? Kualitas utama yang harus dimiliki ya? Ya. Ya, kalau mengenai kepemimpinan, kalau menurut saya itu lebih ke, karena untuk jadi seorang pemimpin itu kan pasti harusnya ada background ya, background entah itu dari segi keilmuan atau pengetahuan gitu. Tapi kalau mengenai suatu kualitas itu menurut saya lebih ke karakter gitu ya, karena pemimpin itu pasti kan secara kepemimpinan itu ada gaya masing-masing, ada beberapa gaya kepemimpinan, ada uh, pendekatan juga, ada beberapa model dalam kepemimpinan. Tapi yang paling penting itu menurut saya dari karakternya sendiri gitu, dari karakter si pemimpin dan untuk apa yang dia terapkan di dalam skup atau lingkungan yang dipimpinnya itu. Menurut saya seperti itu. Kalau berarti tadi kan berdasarkan karakter tipe-tipe pemimpin gitu Pak ya, untuk masalah-masalah yang terjadi misalkan kalau di tim Bapak nih, kalau misalkan ada perbedaan antara kan anak buah atau tim itu kan ada yang berbeda latar belakang, secara masing-masing personal. Iya, secara personal, perbedaan gender juga, sifat, karakter semua. Kira-kira bagaimana cara Bapak menghadapi atau menghandle nih permasalahan perbedaan tersebut? Nah itu dia. Kalau pertama mengenai handle masalah dalam satu tim, kalau masalahnya di non teknis ya, kalau masalah yang teknis itu kan yang terkait dengan pekerjaan, struktur atau segala macam. Tapi kalau lebih ke personal antar tim, kalau menurut saya yang paling penting itu ya gini. Kalau secara kepemimpinan itu yang akan cukup berpengaruh dalam satu tim itu kan pasti ada beberapa hal, pertama komunikasi, koordinasi gitu kan. Kalau dari terakhir yang mengadopsi dari kemarin saya ikut satu acara yang juga dihadiri pimpinan-pimpinan cabang. Dari itu kita terima satu masukan bahwa memang yang penting itu adalah itu dalam kepemimpinan itu komunikasi, koordinasi, terus ada cooperation, jadi bekerja sama. Lalu ada komen, perintah yang jelas, dan ada lagi yang terakhir itu adalah kontrol. Nah, waktu kaitannya ke ada masalah personal dalam tim, menurut saya waktu komunikasi ini yang harus dijalankan gitu. Peran komunikasi dalam tim yang untuk bisa menyelesaikan masalah personal itu. Yang paling penting sih itu, karena walaupun dalam hal timnya misalkan dalam secara karakter sama semua, tapi kalau komunikasinya nggak jalan juga ada masalah lagi kan. Tapi waktu ada komunikasinya, koordinasinya itu berjalan,
Masalah pasti ada, tapi selama bisa dikomunikasikan pasti kita akan bisa ketemu solusinya. Menurut saya sih itu. Terima kasih. Jadi yang poin pentingnya tuh komunikasi, Pak ya. Ya, kalau Walaupun mungkin antara di tim itu antara personal satu dan yang lain entah beda sikap, beda sifat atau beda kebiasaan mungkin, ya. gitu kan. Mungkin tapi semua itu masih bisa dikomunikasikan dengan baik. Langkah pertama untuk cari solusi pasti komunikasi, menurut saya itu. Nih Pak, kan anak buah Bapak pastinya pernah mengalami under pressure sih, gitu kan. Ya. Apalagi saat akhir bulan dikejar target. Bagaimana sih Bapak sebagai pemimpin itu memberikan motivasi ke anak buah Bapak? Ya, nah itu dia, waktu kaitannya dengan masalah teknis ya, teknis dalam artian pekerjaan yang memang kita tuju di satu tim. Menurut saya penting untuk bisa masing-masing anggota tim itu tahu secara tim itu kan organisasi cukup kecil dari perusahaan, bagian dari organisasi besarnya itu kan perusahaan punya visi misi, punya target yang itu distribusikan ke masing-masing timnya. Nah, masing-masing tim itu Pak, harus tahu dulu visi misi perusahaan itu seperti apa, target kerja kita seperti apa, dan itu yang memang harus bisa dimengerti. Jadi waktu ada hal yang pressure, karena apa? Karena ada target yang dikejar. Target itu bagian dari tujuan yang memang kita kejar atau bukan. Kalau memang tujuan itu memang bagian dari yang tujuan kita kejar, untuk itulah kita ada sebenarnya. Jadi untuk itu tim ini ada. Nah, waktu secara tim ini bisa mengerti, ini memang fungsinya kita ada di sini. Ini memang untuk itu kita dibutuhkan di sini. Itu yang menurut saya harusnya bisa dimengerti masing-masing tim. Jadi paling tidak setiap personil dalam tim itu nggak ada yang ngerasa perannya itu nggak penting gitu. Jadi waktu semua tim ngerasa perannya penting, semua bagian alur kerja itu akan memberi kontribusi buat perusahaan, harusnya bisa lebih menumbuhkan semangat kerja bahwa ya memang ini tuh memang harus kamu kerjakan, memang harus kamu yang mengerjakan. Ini tuh memang partnya kita harus selesaikan ini. Menurut saya itu yang harus penting untuk sama-sama dalam satu tim juga tahu perannya masing-masing. Berarti Bapak menanamkan bahwa setiap posisi itu nggak ada yang pokoknya nggak ada pemain lapis ke satu, lapis kedua sebenarnya. Jadi itu ya semuanya masing-masing punya peran yang memang ini memang tugas kita. Ini yang memang untuk ini kita ada di sini gitu. Dan Pak, kan dari banyak kita karyawan bawahan staff, pastinya ada selisih pendapat atau ya. Apa sih namanya? beda pemahaman. Iya. Itu Bapak sebagai leader, apa yang Bapak lakukan untuk melerai perselisihan antara? Jadi deh, mungkin kayak yang tadi ya, maksudnya itu waktu ada yang masalah tapi kaitannya ke personal non teknis dari pekerjaan, yang tadi saya bilang pertama tuh komunikasi, yang paling penting itu kita harus jaga komunikasi masing-masing tim bisa, atau misalkan ada satu PIC dengan yang lainnya itu sedang terganggu komunikasinya karena ada masalah itu, yuk kita minta ke tim yang lain atau mungkin bisa langsung ke yang memang kita tahu oh ini akan bisa lebih terbuka kalau bisa menengahi masalah ini. Kita minta bagian-bagian dari tim itu juga membantu untuk bisa saling meredam seperti itu. Saudara Daniel, ada tambahan? Gini Pak Erik, dalam suatu organisasi itu kan kadang ada nggak selalu dipimpin oleh laki-laki ya, kadang ada juga pemimpin dari perempuan. Yeah. Nah, apa sih tanggapan Pak Erik mengenai seorang pemimpin itu perempuan? Pemimpin perempuan? Iya. Ya itu dia, kalau secara pribadi menurut saya pemimpin laki-laki atau perempuan ya balik lagi
kalau dibilang kesetaraan gender, itu kan berarti sebenarnya masalah hak dan kewajibannya pun harus sama, gitu. Jadi waktu ada orang yang memang, dia melaksanakan kewajiban sebagai pemimpin dan itu memang, atas prestasi dia atau memang memang sudah ditentukan bahwa beliau ini adalah pemimpin, entah itu berdasarkan jabatan atau secara secara keahlian ya, itu nggak ada masalah kalau memang berkompeten ya, gitu. Jadi masalah dia perempuan atau laki-laki menurut saya untuk saat ini sudah nggak nggak masalah. Kalau misalkan ada yang masalahin perempuan itu sebagai pemimpin harusnya, kalau itu laki-laki, ya itu dia harusnya bisa jadi motivasi. Kalau menurut dia yang harusnya pantas jadi pemimpin adalah laki-laki, dia harus bisa mengimbangi kemampuan si perempuan itu sih. Ya buat self motivasi juga kan, bisa itu. Oke. Berarti kalau misalkan soal perbedaan gender ini Pak, kalau tadi misalkan ada seorang atasan wanita gitu dan timnya laki-laki. Kalau misalkan nih dari Bapak nih, tim Bapak kan ada wanita dan Ya. perempuan, Wanita dan laki-laki ya kan ya. Itu berarti pendekatan atau cara komunikasinya dibedain atau ada sama aja gitu Pak? Kalau jadi sebenarnya kalau masalah ya balik lagi kayak tadi, kualitas pemimpin itu menurut saya lebih ke karakternya. Karakter si pemimpin itu seperti apa dan juga waktu dia bisa membaca, memposisikan karakter anggota timnya gitu. Jadi masalah komunikasi menurut saya sebenarnya harusnya tidak dibedakan, tetapi memang kita menyesuaikan uh, dengan siapa kita berkomunikasi kan gitu. Jadi karena ada juga ajaran yang pernah saya baca di salah satu buku yang memang pertama, bahasa yang paling efektif itu waktu kita berkomunikasi adalah bahasa yang mengikuti lawan bicara kita, gitu. Jadi kita sebisa mungkin berbicara dengan bahasa sesuai dengan kemampuan yang lawan bicara kita sampaikan. Jadi kalau dibilang membedakan, bukan karena perempuan atau laki-lakinya, tapi memang masing-masing karakter timnya, gitu. Bahkan Titin tambahan. Apakah selama ini lingkungan kerja Bapak sudah kondusif atau Di lingkungan tim saya kalau dibilang kondusif atau tidak kondusif itu balik lagi ya, secara keseluruhan menurut saya tim yang saya pimpin saat ini tidak terlalu ada masalah dan selama pekerjaan inti bisa terlaksana dan waktu komunikasi masih bisa berjalan, menurut saya memang saat ini masih terasa kondusif gitu. kalau seandainya dalam lingkungan yang kurang kondusif, bagaimana Bapak sebagai pemimpin menciptakan sebuah lingkungan kerja yang kondusif? Misalkan ada case seperti itu. Ya itu dia. Jadi waktu misalkan sebenarnya kalau saya berpikir waktu ada struktur itu kan waktu kita kerja sebenarnya. Ada jabatan, ada struktur waktu memang dalam struktur kita kerja. Tapi waktu di luar kerja, selama kita bisa tetap komunikasi ya, balik lagi ke komunikasi dan kita bisa bisa sama-sama ngomongin misalkan lebih dekat dengan antara anggota tim di luar pekerjaan, itu menurut saya lumayan bisa untuk men-charge masing-masing PIC bahwa oh ya udah kita memang kita itu bagian dari satu tim. Dan yang tadi misalkan di dalam ruangan kita ada diskusi, mau itu terserah, mau bahkan sampai ada berdebat selama konteksnya membangun, nggak ada masalah. Ada struktur iya, tapi waktu kita keluar kita ngomongin yang lain nggak ada masalah. Itu paling enggak buat balance antara yang memang kita perlu serius atau kita tetap bisa kok dengan orang-orang yang sama tapi lebih santai gitu. Serius tapi santai. Iya. Oke. Semuanya berbalik kepada komunikasi ya. Iya.
Oke nih Pak, dalam pengalamannya Bapak menjadi seorang leader, ya kan, kira-kira ada nggak nih Pak, pengalaman atau situasi yang berkesan yang membuat Bapak tuh kayak, "Oh ini, setelah dipikir-pikir sekarang, oh kemarin kejadian itu bisa untuk menjadi pembelajaran dalam hal, memimpin atau leader dari suatu tim atau organisasi," gitu? Ya itu dia, karena kalau dibilang pengalaman balik lagi, eee, menurut saya leadership kepemimpinan itu nggak ada sekolahnya, nggak ada buku mungkin banyak, buku mengenai kepemimpinan gitu kan, tapi untuk sekolah yang beneran mempelajari kepemimpinan, ya memang pengalaman itu. Jadi waktu kita ketemu kondisi tim yang seperti ini, waktu kita ketemu kondisi masalah yang harus dihadapi tim seperti ini, itu yang membentuk si karakter pimpinan itu. Nah, kalau dibilang pengalaman saya, ya justru saya pernah di beberapa perusahaan yang cukup besar juga, untuk level yang sama, level manajerial, tapi yang menurut saya lebih paling berkesan itu adalah sebelum saya masuk ke perusahaan-perusahaan besar itu, saya pernah bekerja di satu satu perusahaan kecil konsultan yang cuma berkantor di ruko, karyawannya cuma sedikit, dan di sana nggak ada struktur kepemimpinan, nggak ada jabatan supervisor manager, cuma ada dua, satu owner yang memang mereka punya benderanya, dan satu managing partner. Selebihnya sebenarnya itu nggak ada struktur. Nah di situ sebenarnya latihan kita untuk kita nggak ada struktur, kita sebenarnya sama, tapi waktu ada orang yang bisa memberi kontribusi lebih dan itu jadi seperti seperti pengakuan bahwa, "Oke, lu mimpin kita ya." Mohon maaf. Jadi maksudnya secara temenan itu bahasa kita, lu gua ya cuma cuma penyerahan, "Ya, kamu yang mimpin kita." Gitu. Itu saya dapat justru malah di kantor yang kecil itu. Jadi dalam kondisi yang memang kita nggak ada struktur, kita memang harus memanage sendiri kantor itu untuk bisa hidup. Kita bisa, eee, ya bener-bener ngejalanin satu siklus perusahaan. Orangnya sedikit, nggak ada struktur, tapi saya diminta untuk bisa menjalankan, eee, roda bisnis itu, Iya. gitu. Itu yang menurut saya membentuk saya sekarang, karena dan waktu itu juga kebetulan saat saya memang usia saya memang masih muda, saya masih sekitar umur 25, 26, saya sudah ada di kondisi seperti itu. Menurut saya itu pengalaman yang lumayan berharga sampai ngebentuk saya seperti ini, gitu sih. Terakhir kali ya. Terakhir, Pak Erik, menurut Pak Erik, apa sih kriteria ideal seorang pemimpin, agar kita bisa tahu nih gambarannya tuh, mungkin kan kita siapa tahu kita nih akan menjadi seorang pemimpin. Harus. Nah, jadi kriteria ideal menurut Pak Erik seorang pemimpin tuh seperti apa sih? Atau keahlian khusus mungkin Pak? Nah itu dia, balik lagi kayak misalkan tadi saya bilang, kalau misalkan keahlian khusus di luar, eee, keilmuan mengenai bidangnya ya, misalkan memimpin bagian apa atau memimpin perusahaan yang bergerak di bidang apa, itu kan keahlian memang yang secara umum harus dimiliki. Tapi balik lagi ke soal kepemimpinan, yaitu dia, eee, kenapa memang perlu belajarnya ilmu manajemen, karena itu dia, manajemen itu adalah yang bisa kita kita pakai untuk bisa kontrol, mulai itu dari orang per orang, mulai itu dari pekerjaannya pekerjaannya dan juga waktu. Nah itu, kriteria ideal pemimpin menurut saya yang bisa menjalankan itu, yang bisa atau bahasa simpelnya, orang yang bisa membaca situasi, orang yang bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, gitu. Jadi, eee, masalah gaya kepemimpinan, ya balik lagi, masing-masing orang punya punya gaya yang beda, tapi pasti kalau misalkan
dengan gaya-gaya yang beda itu, tapi memang cocok dengan tim yang dipimpin, ya ilmu itulah yang berhasil. Jadi kita yang harus bisa melihat situasi, tim kita seperti apa, kondisi kita seperti apa, tantangannya seperti apa, gitu. Nah, saya kagum dengan orang-orang yang bisa membaca situasi seperti itu, pemimpin-pemimpin yang bisa membaca situasi seperti itu. Jadi fleksibel, waktunya keras, dia bisa keras, waktunya dia memang harus membaca dan harus menurunkan tempo, dia bisa mengatur tempo itu. Menurut saya itu sih yang kriteria idealnya itu yang bisa justru malah mengaplikasikan kemampuan dia membaca situasi, membaca potensi-potensi dari timnya. Menurut saya itu yang saya rasa kagumin. Berarti antara manajemen dengan kepemimpinan itu kalau bisa dan seharusnya sejalan tuh harusnya, betul. Untuk menjadi seorang pemimpin ya imbang antara kepemimpinan dengan manajemen. Gitu, betul, karena manajemen ya itu dia memanage orang, memanage waktu, memanage pekerjaan itu secara keseluruhan ya bentuknya jadi kan pemimpin itu bentuknya apa sih? Waktu dia bisa memberikan arahan yang memang sesuai dengan target, sesuai dengan tim yang dia punya, sesuai dengan kondisi saat diperlukan itu. Nah, kemampuan manajemen itu yang harus dimiliki seorang pemimpinnya. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Erik. Oke, terima kasih. Akhir kata kami, saya Daniel. Saya Dewi. Christine. Kami dari Fakultas Bisnis Universitas Budi Dharma telah melakukan interview dengan Bapak Erik Wahyudi dari Tax Manager PT Cipta Niaga Semesta untuk mata kuliah leadership. Akhir kata terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya.